Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jed dengan NIM 0104232064, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan ilmu hadis dengan teori pembahasan, yakni satu, terminologi hadis, yaitu pengertian hadis, sunnah, khobar dan atsar. Yang kedua, kedudukan dan fungsi hadis. Yang ketiga, dalil tentang hujjahan hadis, yakni yang diambil dari Al-Quran, hadis ijma', pandangan ahli riyai, dan pandangan para fuqaha. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis berasal dari isim masdar hadasa yahdisu hadisan, yang secara etimologi yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti yang berarti al-jadid, yang baru. Lawan kata dari al-jadid yang al-qadim, sesuatu yang lama. Berarti al-khabar yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Berarti al-qarib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata al-jadid dipertunjukkan seolah-olah untuk membedakan hadis dengan Al-Quran yang bersifat al-qarib. Pengertian sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus yang berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi SAW selain Al-Quran, baik itu takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Pengertian khobar. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang berasal dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain Nabi. Pendapat ini, maka seseorang ahli al-hadis atau ahli al-sunnah. Yang berikutnya adalah pengertian atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah atsar. Juga dipertunjukkan istilah ini untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun para fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkannya al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat dengan sebutan atsar, dan al-marfu', yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan istilah atsar. Dari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Yang kedua, kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab Al-Quran
dan Al-Sunnah. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat, meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Umat manusia dapat menemukan di dalamnya ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga dapat bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika umum, dan akhlak. Sedangkan sunnah merupakan tuntutan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengajawetannya yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah SAW, terkadang merupakan perkataan yang beliau sandarkan kepada sesuatu kesempatan, dan kadang merupakan perilaku atau ucapan Rasulullah SAW. Lalu beliau melihat perilaku itu atau mendengar ucapan itu, kemudian memberikan pengakuan. Beliau tidak menentang atau mengingkari, tetapi hanya diam dan justru menilai baik. Itulah yang disebut takrir dari beliau. Sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada bersampingan dengan Al-Quran, karena ia berfungsi menjelaskan bagaimana firman Allah yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Jikriyah, itu Al-Quran, kepadamu agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.